Ya, katakan Tuhan memberkati saya. Amin. Silahkan duduk. Oh, sudah ya. Kebiasaannya lihat di depan. Oke. Judul khotbah pada pagi ini adalah kemerdekaan kita dijamin selamanya. Ya, ini topik penting. Karena nggak mengerti akan kebenaran ini, hidup selalu dengan kekhawatiran dan kecemasan. Ya kan? Yakinkah saya bahwa kalau saya nanti dipanggil Tuhan, saya dalam keadaan betul-betul siap, berjaga-jaga, berdoa gitu kan. Saya harus memelihara hidup suci, pikiran yang suci, supaya aku berkenan kepadanya. Jangan-jangan pada waktu Tuhan datang, aku nggak siap dan ketinggalan. Dan jujur Bapak Ibu, semua orang yang mengenal kasih karunia harusnya memahami kebenaran yang akan saya sampaikan ini. Tetapi perlu untuk diyakinkan ulang karena sementara banyak orang telah mengenal kasih karunia, mereka juga seringkali muncul keraguan. Apakah saya cukup layak untuk menikmati kerajaan Tuhan, kerajaan surga? Apakah saya sungguh-sungguh pasti masuk ke dalam kerajaan atau surga yang kekal? Saudara-saudara, sebelum ke situ, mari kita melihat untuk yang disebut dengan kemerdekaan itu apa. Ya, oke. Saya sudah mengecek kalau sampai nanti tidak muncul atau selisih dengan apa yang saya lihat di sini. Terima kasih nih Pak Vincent menolong. Ya, apakah yang dimaksud dengan kemerdekaan? 2 minggu yang lalu kan saya sudah menyampaikan ya bahwa kita semua adalah orang-orang yang merdeka, gitu ya. Nah, kita mesti sepakat dulu, memahami dulu kebenaran ini. Apakah yang dimaksud dengan kemerdekaan? Ya, ini bulan merdeka ya, Indonesia. Oke. Jawabannya, sebetulnya sih ayatnya nggak usah dibaca sih, ini hanya mengulang saja. Orang-orang yang menikmati kemerdekaan adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, Roma pasal 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bilang amin. Amin. Siapakah mereka yang disebut orang merdeka? Mereka yang sudah lahir baru Bapak Ibu. Yohanes 3 ayat 3 mengatakan Yesus menjawab kepada Nikodemus, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, saudara sudah dilahirkan kembali oleh air dan roh. Ya, amin. Ya. Apakah yang disebut dengan kemerdekaan? Ciptaan baru. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, berapa banyak di antara saudara yang hari ini sudah merdeka karena Kristus? Boleh angkat tangan? Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya memberikan kalimat ini untuk menegaskan supaya kamu tidak akan pernah digoncangkan lagi. Tumbuhan, tanaman, merdeka jika ia tertanam di dalam tanah. Ya, entah itu tanahnya di pot, entah itu tanahnya di atas bangunan tinggi, no problem. Yang penting ada tanah, tanaman bisa hidup. Ya memang sekarang ada pengganti, istilah pengganti ya. Pengganti tanah itu
apa hidroponik atau apa itu? Yang pakai nutrisi, pakai air, ya. Bisa. Tapi pengganti itu seluruh unsur-unsur yang terkandung di dalamnya sama dengan unsur-unsur yang terkandung di dalam tanah. Sedemikian sehingga tumbuhan, tanaman, dan buah-buahan itu hidup di sana. Oke? Ikan itu merdeka jika ia ada di dalam air. Kalau dia dikeluarkan dari air, dia tidak merdeka lagi. Terakhir, manusia merdeka jika ia ada di dalam kehidupan Sang Pencipta. Sebab pada mulanya Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Dan Dia menghembuskan nafas ke dalam hidup manusia, ke dalam tubuh manusia dari tanah, sehingga mereka disebut hidup. Ya, sebelum ada nafas Allah, tidak ada kehidupan. Jadi, saya berkata dengan pasti, jika seorang belum dilahirkan kembali, belum menjadi ciptaan baru, belum dimerdekakan dan menjadi hamba kebenaran oleh karena anugerah kasih karunia Yesus Kristus, mereka belum merdeka. Kalau ada mungkin satu di antara kita, saya berharap tidak. Ya. Belum dimerdekakan, belum menerima Yesus. Hari ini saya berkata, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena engkau akan menikmati kemerdekaan di dalam hidup. Tidak ada argumentasi lain yang bisa membantah kebenaran ini. Kecuali manusia degil, manusia bodoh yang dibutakan oleh dosa dan agama. Oh Pak, agama termasuk? Iya. Tuhan tidak menciptakan agama. Manusia melabelisasi agama. Kamu tahu enggak, kapan pertama kali jemaat disebut Kristen? Ada kok di Alkitab. Di Antioquia. Tapi tahukah kamu, sebutan Kristen itu sebetulnya adalah ejaan. Dan itu labelisasi dari manusia. Pernah enggak Yesus ngomong kekristenan sebagai agama? Enggak pernah. Jadi saya enggak peduli soal agama. Saya hanya peduli dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baiknya dia diterima di seluruh agama. Seluruh manusia, ciptaan Tuhan. Sebab dari dialah manusia berasal. Dosa merusakkan hubungan, tapi tidak pernah merusakkan kasih Allah akan manusia. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dan betapa besar anugerahnya hanya untuk menukar hidup saudara. Dia rela turun dari surga untuk menjadi manusia sama seperti kita. Menderita, menggantikan kita. Dan mati di atas kayu salib sebagai substitusi yang sempurna. Hebat Bapak Ibu. Karya penebusan ini hanya untuk memaksudkan supaya ketika kamu di bawah kuk dosa, hukum Taurat, kamu diangkatnya dari kemustahilan kepada ketidakmustahilan oleh pekerjaan Tuhan. Sehingga oleh karunia-Nya, hari ini saya dan saudara adalah orang benar yang dibenarkan. Yang dibenarkan dan itu sebabnya dipanggil orang benar. Di hadapan Tuhan, menjadi dilahirkan kembali, menjadi ciptaan baru, oleh karena apa yang Dia kerjakan, penebusannya bagi kita. Dan kalau saudara sudah mengangkat tangan, sudah percaya, sebetulnya saya tinggal meyakinkan, apakah benar bahwa keselamatan, kemerdekaan yang kamu miliki ini tetap selamanya. Ya, itu masalahnya. Karena dulu saya didoktrin juga. Doktrinnya apa sih gitu kan?
Waktu kamu terima Yesus, dosamu dihapuskan seluruhnya. Tapi sejak kamu terima Yesus, kamu mesti menjaga hidupmu. Itu sebabnya kalau kamu jatuh dalam dosa, kamu mesti minta ampun. Dan bertobat lagi. Mulai hidup suci lagi. Menjaga terus. Jatuh lagi, minta ampun lagi. Karena saya merasa bahwa waktu itu loh ya, perjalanan itu adalah sebuah pertanggungjawaban. Yesus sudah memulai pekerjaan yang baik, saya harus meneruskannya. Ternyata Bapak Ibu, hidup kekristenan yang seperti itu yang saya jalani adalah kekristenan yang membuat frustrasi. Cemas, takut, khawatir. Ini gek-gek nanti Tuhan datang. Saya kedapatan berdosa nih. Coba cek pendapat sebagian besar orang. Kalau saya lagi berbuat dosa, lagi jatuh, Tuhan datang, saya selamat enggak tuh? Banyak orang berkata, cilaka. Gak mungkin lah. Tuhan gak mau dipermainkan lah. Saya tidak memahami karya salib yang begitu hebat. Sehingga waktu itu saya hanya ikut saja. Sampai saya menyadari betapa hebatnya karya salib untuk mengalahkan dosa kita. Dan mengambil kita dari hamba perdosaan. Saudara-saudara, saya mau hari ini, jika ada di antara saudara berkata, saya memang belum yakin Pak, apakah saya pasti masuk surga? Hanya karena saya tidak yakin dengan diri saya sendiri, apakah saya bisa memelihara hidup kudus saya? Maka saudara akan mendapatkan jawabannya pagi ini. Apakah saya bisa kehilangan keselamatan saya? Apakah saya bisa kehilangan kemerdekaan saya? Karena kemerdekaan itu artinya keselamatan dan hidup di dalam Yesus. Ya, saya pengen tahu bagaimana jawab saudara. Ya, jelas ya pertanyaannya. Nah, sekarang sudah menjadi ciptaan baru. Sekarang Yesus sudah dalam hidup kita. Apakah saya bisa kehilangan keselamatan saya? Apakah saya bisa nanti tidak di surga? Ya. Jawabannya yang tidak, angkat tangan. Yang bisa, enggak usah angkat tangan. Karena yang tidak angkat tangan pasti jawabannya, karena dua jawaban saja. Yang bilang tidak bisa, angkat tangan sekali lagi. Terima kasih. Ya, saya memberitahu jawabannya. Ya, yang belum bisa ngomong tidak, enggak apa-apa. Enggak perlu dipaksa-paksa. Ya, karena jika kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oke? Karena keselamatan saya dijamin selamanya. Yang angkat tangan boleh ngomong bersama saya. Ya. 1, 2, 3. Karena keselamatan saya dijamin selamanya. Yang belum bisa ngomong nanti ya, tunggu ya. Tunggu waktunya. Ada begitu banyak ayat di dalam Alkitab ya, yang memastikan keselamatanmu. Cuma saya sebelum membuka ayat-ayat berikut ini, saya mau ngomong gini. Kamu tahu tak betapa hebatnya karya salib Yesus Kristus? Dia menghapus dosa dunia karena apa yang dia kerjakan. Nah sekarang pertanyaan saya balik. Kalau dosa saya bisa membatalkan keselamatan saya, berarti karya salib Kristus tidak begitu hebat. Iya kan? Lah buat apa dia datang ke dunia? Kalau ternyata setelah saya lahir kembali, saya bisa kehilangan keselamatan saya oleh karena apa yang saya lakukan, sehingga dia menolak saya. Berarti kayak karya salib Yesus gak sempurna tuh. Karena saya bisa membatalkannya. Padahal tidak demikian kan? Sama seperti penciptaan. Dia begitu berkuasa, superior.
Ya, sungguh spektakuler. Hari ini karya penebusannya juga seperti itu. Sama. Ya, jauh melampaui semua dosa manusia yang paling keji sekalipun. Ya, kita baca sama-sama. Yohanes 10 ayat 28. 1, 2, 3. Dan aku Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka sama-sama pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Pasti tidak? Pasti. Dan tidak seorang pun, saya mau tanya, tidak seorang pun itu berapa banyak? Bukan seorang loh. Tidak seorang pun, berarti tidak ada. Lah pagi ini saya mau ngomong, tidak ada itu termasuk dirimu sendiri Bapak Ibu. Kamu pun tidak bisa menggagalkan untuk orang dirimu, ya, orang itu adalah dirimu, merebut mereka, merebut dirimu dari tangan Tuhan Yesus. Karena karya salib itu begitu luar biasa dahsyat. Saya nggak bisa menahan karya salib atau menggagalkan karya salib. Hanya seorang penuh dengan kelemahan seperti Yakub. Ya. Dan ini tertulis di dalam Alkitab. Ini baru satu ayat. Oke. Yohanes 10 ayat 29. Ya, ini diulang lagi. Ya, 1, 2, 3. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Siapa lebih besar dari Bapa? Tidak ada. Waktu anak saya kecil, ya, tangan saya lebih besar dari anak saya. Ya, anak saya baru 2-3 tahun. Saya bilang, saya punya permen. Mau. Lalu saya genggam tuh erat-erat tangan saya karena saya bilang di dalam tangan saya ada permen. Mau kan? Sekarang buka tangan papa supaya kamu dapat permennya. Dengan bersusah payah dia mencoba membuka dan tidak berhasil. Anak umur 2 tahun, 3 tahun mau membuka tangan papanya yang segede ini. Lihat tangannya yang kecil, enggak bisa. Siapa di antara kita lebih besar daripada Bapa dan mau mencoba merebut dari tangan Bapa? Kalau Bapa bilang, enggak mungkin, ya enggak mungkin. Enggak bisa Bapak Ibu. Dan dengan demikian, kita semua boleh diyakinkan aman. Ya kan? Aman, tidak ada seorang pun. Bahkan bedil pun, tahu bedil? Ayo, sangkal Yesus. Banyak loh orang ketakutan. Saya pikir, apa saya bisa ya kayak gitu ya? Apa saya bisa? Jangan-jangan saya nanti menyangkal Yesus. Karena saya lihat anak saya masih kecil, sampai bedil. Oh, karena saya masih pengen hidup dan belum mau mati sekarang. Jangan-jangan saya nggak punya kemampuan untuk beriman lagi. Dan di bawah bedil, saya akan menyangkal Yesus. Takut, cemas. Nggak usah dipikirin Bapak Ibu. Kamu punya kekuatan untuk itu. Bukan sekarang, nanti pada waktu menghadapinya. Ya, sekarang belum dibuktikan. Tetapi percayalah, sudah banyak kisah. Banyak orang yang tak takut mati karena kebenaran dan karena di dalam Yesus Kristus. Ya. Roma 5 ayat yang ke-10. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Katakan dengan suara keras, pasti akan diselamatkan oleh hidup Yesus. Amin. Pasti.
Dulu, waktu kita masih berdosa, waktu kita masih musuh Allah, waktu kita masih menjijikkan, waktu kita masih jauh. Dia sudah turun dari surga untuk mati buat kita yang seperti itu. Apalagi sekarang bagi dia kamu tuh anak-anak kesayangannya, anak-anak yang dikasihinya. Makanya Paulus bilang lebih-lebih. Katakan sama-sama lebih-lebih. Lebih-lebih apa? Aku anaknya. Kalau dulu sebelum aku mengenal keselamatan aja Yesus mau mati buat aku. Lebih-lebih lagi sekarang. Bagaimana dia mau melepaskan kita begitu saja karena kesalahan kita, pelanggaran kita, dan ketidakberdayaan kita. Dia memahami Bapak Ibu. Ya. Sekarang telah diperdamaikan. Dan pasti kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Pasti. Enggak semoga. Insya Allah. Enggak. Ya kemarin di pemakamannya Tante Lena sudah dipanggil Tuhan Bapak Ibu. Usianya 102 tahun. Itu usia pemakaman yang paling tinggi yang saya pernah menjalani. Dan saya mendapatkan kesempatan yang istimewa dengan Pak Vincent untuk melayani. Saudara-saudara, saya bilang di upacara pemakaman, Tante Lena pasti sudah di surga. Saya tidak pernah berharap lagi, semoga dia diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Saya tidak pernah ngomong seperti itu. Karena saya tahu, Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk dia. Ya. Bahkan andai kata ada orang yang sedang dalam dosa, tetapi dia menikmati karya keselamatan Yesus Kristus. Saya berani ngomong kok, orang ini pasti diselamatkan. Jadi jangan membatalkan apa yang Yesus ngomong, yang tidak seperti dia ngomong. Buktinya Pak, penjahat di sebelah Yesus. Seluruh hidupnya itu dosa terus, sampai terakhir masih dosa. Tapi sebelum yang terakhir, dia ngomong, ingatlah aku jika engkau ada dalam kerajaanmu. Yesus jawab apa Pak? Hari ini juga engkau bersama dengan aku. Saya mau tanya, kapan dia sempat berbuat baik? Tidak pernah Bapak Ibu. Tidak sempat berbuat baik. Karena keselamatan bukan karena perbuatan. Hari itu juga penjahat bersama Yesus di Firdaus. Keren Bapak Ibu. Karya keselamatannya itu luar biasa. Ya. Kita lanjutkan. Ibrani 10 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Berapa? 1 kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ini membatalkan pemahaman saya yang salah. Saya dikuduskan, disucikan ketika saya dilahirkan kembali. Semua dosa saya diampuni. Setelah saya bertobat, baru saya mulai mempertanggungjawabkan kelakuan saya. Ini dibatalkan. Yesus cuma mati 1 kali Bapak Ibu. Dan dia juga mengkuduskan kita 1 kali saja. Untuk selama-lamanya. Jadi minta ampun gak perlu diulang-ulang ya Bapak Ibu ya. Bapak kalau saya jatuh gimana? Kalau saya gagal gimana? Bilang, aku adalah kebenaran di dalam Yesus Kristus. Yesus terima kasih engkau sudah menerima aku apa adanya, mengampuni semua dosaku dan membayar semua dosaku.
Jangan menghinakan pekerjaan salib dengan dosa-dosa yang terus-menerus ya terjadi dalam hidup kita karena kita bukan orang-orang yang seperti itu. Ya. Wah Pak, kalau Bapak memberitakan seperti itu, jangan-jangan nih ada orang yang menikmati seolah-olah kasih karunia itu adalah izin untuk berbuat dosa. Kamu sudah dilunaskan dosamu, kamu sudah dibayar, kamu sudah selesai, hari ini engkau sempurna. Ya, lalu ini ekstrimnya ya berdosalah, silakan berdosa. Toh Yesus sudah jamin keselamatan kita. Kalau ada yang berkata, berpikir seperti itu, saya berkata sesat. Bukan itu Bapak Ibu. Ya, nanti kita lihat. Ibrani 10 ayat 14. 1, 2, 3. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kamu sudah dikuduskan, amin, angkat tangan. Telah disempurnakan untuk selama-lamanya. Makanya Paulus berkali-kali kepada jemaat-jemaat yang dia tulis surat, kamu kudus, kamu tak bercacat celah. Ya, ekspresikan aja jati dirimu seperti yang kamu tahu. Ya, saudara-saudara, luar biasa ini. 1 Korintus 6 ayat 19. Ya, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa sama-sama kamu bukan milik kamu sendiri, tapi milik pembayar hutang, penebus kita, milik Yesus Kristus. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Lunas Bapak Ibu, bilang sama-sama lunas. Enggak pakai cicilan. Ya, hari ini dosamu sudah diampuni. Besok belum tak ampuni. Kamu berbuat dosa, nunggu sih. Kamu ngaku enggak? Kalau enggak ngaku, sorry ya, enggak tak ampuni. Saya bilang gini loh sama Bapak Ibu Saudara, kalau setiap kamu melakukan dosa harus ngaku. Berapa banyak yang kelewatan dan enggak mau ngaku karena enggak tahu kalau itu dosa. Enggak usah buka Alkitabnya ya. Kalau kamu tahu melakukan yang baik tapi tidak melakukannya, kamu sudah berbuat, nah itu, tak elingno aja. Tahu yang baik tapi tidak mau melakukan. Kalau mau makan, yang baik bagaimana sebelum makan? Doa dulu Pak, mengucap syukur. Betul, tapi enggak mau berdoa. Nah sekarang ada enggak yang tidak berdoa atau lupa berdoa, lalu minta ampun? Nah kelewatan toh? Oke kita kasih tahu lagi. Jika kamu melakukan segala sesuatu dengan bimbang atau ragu-ragu, kamu sudah berbuat dosa. Saya mau tanya, berapa banyak kita minta ampun karena kekhawatiran, karena tidak percaya, karena bimbang, karena ragu-ragu. Lah kan kelewatan kabeh. Lah kalau itu termasuk harus minta ampun, saya berkata ini enggak sinkron, enggak sejalan. Enggak mungkin Bapak Ibu. Dia mengampuni bukan berdasarkan pengakuanmu untuk minta ampun. Dia mengampuni karena berdasarkan dia mau mengasihi engkau. Dan sudah mengasihi engkau. Dan itu sebabnya dia mengampuni sebelum engkau minta ampun. Dia bayar dulu semua utang kita. Dia bayar semua dan lunaskan harganya. Di atas kayu salib. Selesai. Dosaku yang dulu, dosaku hari ini, dosaku yang akan datang. Sudah diselesaikan oleh tubuh Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Agama tidak pernah memahami kebenaran ini. Hanya anugerah kasih karunialah yang
sanggup untuk bisa menerima dan memahami. Makanya Bapak Ibu, banyak orang jatuh-jatuh itu bukan karena dia nggak bisa hidup suci, tapi karena hidup di bawah penghukuman, hidup di bawah hukum Taurat, hidup di bawah kekuatannya diri sendiri. Ya. Ada banyak hal yang memang bisa menghalangi kita, ya. Tapi ini sebelumnya ya. Ini saya mau memastikan bahwa saudara punya kepastian, jaminan itu sampai selama-lamanya. Ya. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan. Yesus pernah ngomong gini, Bapa, aku minta supaya engkau mengutus Roh Kudus dalam namaku. Waktu sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus minta Roh Kudus, yaitu roh penghibur yang diberikan Bapa dalam namaku. Itu yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai apa Bapak Ibu katakan dengan keras? Jaminan. Kadang-kadang memang kita ragu-ragu sih. Ya. Bisa. Ya, kan saya belum menjalani, saya belum menerima. Bagaimana saya bisa merasa pasti? Ya kan? Kalau saudara transaksi jual beli rumah, motor, apa saja. Ya. Pastinya bahwa dia pembeli rumah saya atau mobil saya, motor saya, pastinya itu di mana? Waktu terjadi pembayaran. Pembayaran apa? DP? Pembayaran tanda jadi? Wah, kita merasa, yes, omahku payu, wes dikasih DP. Minggu berikutnya, maaf, batal. Loh, uang DP-nya bagaimana? Tak lepaskan. Betul. Saya punya teman, jual rumah harga kira-kira 5M atau 6M. Kasih DP 100 juta. Pasti enggak tuh? 100 juta nih enggak main-main. Tapi saya kasih tahu, ternyata belum pasti. Ceritanya, dia dapat yang lebih baik dan lebih murah. 100 juta dihilangkan aja. PO, aku untuk sing hafil. Tak kasih tahu ya, 100 juta itu belum pasti. Kecuali, ya, dia sudah bayar lunas. Amin. Dan tanda tangan. Serah terima. Nah sekarang ini cuma modalnya kan modal iman gitu ya, percaya. Kita nggak mungkin menerima sampai kita melihat waktunya tiba. Nah terus jaminannya apa? Kalau saya bakal menerima keselamatan saya, kemerdekaan saya. Nih, Ia memberikan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus turun. Bapak Ibu, sadarlah bahwa engkau ada Roh Kudus di dalam hati kita, tinggal dalam hati. Kapan? Ketika kita menerima Yesus Kristus, Roh Kudus memenuhi kita. Amin. Berapa banyak percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam hidup kita? Yes, saya berkata, itu jaminan. Bukan Forscott. Jaminan. Ya, jaminan memang sebetulnya dalam bahasa aslinya itu bisa diterjemahkan Forscott. Ya, tapi saya sudah menjelaskan ya. Maksudnya begini, sampai kita menerima seluruhnya. Nih. Efesus 4 ayat 14. Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh
seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, yang untuk memuji kemuliaannya. Nah, maksudnya begini, sampai kita nanti masuk di dalam kerajaan surga, bertatap muka, bertemu muka dengan muka, maka Roh Kudus sudah dijadikan jaminan untuk kita. Ya. Puji Tuhan. Saya hanya menyinggung sedikit ayat-ayat yang seringkali dipakai untuk menyangkal. Khotbah-khotbah yang melawan keselamatan itu tetap selamanya. Nih, ayat-ayat yang sering digunakan. Saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Loh Pak, suruh mengerjakan. Kan kamu sudah diselamatkan, saya kerjakan. Apakah kamu setia, apa kamu tidak setia? Kalau kamu tidak setia, oh sorry ya, tidak bisa. Nah ini, dengan takut dan gentar, makanya selama hidup takut dan gentar terus. Karena mengerjakan keselamatan ini. Saudara-saudara, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu ini. Nah banyak orang bacanya sampai di sini saja. Baca ayat jangan dipotong-potong. Selanjutnya bunyinya bagaimana? Ini kan ayat 12 loh. Sekarang ayat 13, ayat di bawahnya. Ini enggak pernah dibaca. Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Siapa yang mengerjakan? Bukan saya, bukan kamu, tapi Dia di dalam kita. Amin. Yes. Coba lihat ini. Tapi Pak, ini lihat 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Ini sama-sama menunggu loh Pak. Tapi yang 5 masuk dalam kebahagiaan tuannya. Yang bodoh minyaknya habis. Belai. Cilaka. Enggak masuk Pak. Paham ya Bapak Ibu ya, ini kan dipakai menyangkal. Nanti saya menjelaskan, ini lihat. Ayo melakukan kehendak Bapa. Nah ini sebagai perintah gitu kan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, enak menseru-seru tok, percaya tok. Melakukan dong. Ya, dia yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi bukan setiap orang, banyak orang yang berseru. Tetapi yang masuk ke dalam surga adalah yang melakukan kehendak Bapakku. Ayo kamu gak melakukan kehendak Bapakku? Ayo kamu gak ke gereja? Ayo gak kamu pelayanan? Ayo kamu gak bayar persembahan? Dituding terus, stres Bapak Ibu. Ya, itu bukan Injil Bapak Ibu. Ya, nih pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang yang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, yang ditinggalkan apa? Ya yang gak siap. Ini sama-sama menunggu ini, sama-sama bekerja, sama-sama menjalani hidup. Masih banyak Bapak Ibu ayat-ayat yang mengatakan hal itu. Ya. Gini. Selama masa hidup Yesus, kasih karunia mulai dinyatakan. Tetapi mereka masih hidup di bawah hukum Taurat. Makanya ketika ada seorang muda kaya datang kepada Yesus, dia tanya, "Guru, apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat?" Begitu kan? Yesus gak ngomong percayalah kepadaku waktu itu. Dia ngomong apa? Lakukanlah seluruh hukum Taurat dan engkau sudah tahu. Anak muda itu jawab apa? Oh kalau itu, semuanya sudah aku lakukan. Oke, saya mau percaya dengan apa yang kamu katakan. Nah, sekarang lakukanlah ini untuk membuktikan bahwa engkau melakukannya. Jualah semua hartamu, bagikanlah kepada orang miskin. Dan kamu ikutlah aku. Langsung gelebak kok Bapak Ibu.
nggak bisa membuktikan kalimat yang sebelumnya. Dia ngomong, oh semuanya sudah aku lakukan. Begitu bilang, jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin. Langsung dia balik 180 derajat, pulang. Dengan sedih hati dia berkata, sorry, hartaku terlalu banyak. Jadi yang jadi Tuhan siapa? Mamon Bapak Ibu. Duitnya Bapak Ibu, hartanya Bapak Ibu. Sudah, tes satu aja gelebak sudah. Langsung Tuhan bilang begini, lebih mudah seekor onta masuk pintu namanya lubang jarum, harus dilosor dulu Bapak Ibu, daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya heran dengan pengajaran ini, dan kemudian salah satu di antara mereka berkata, kalau begitu siapa yang dapat diselamatkan? Yesus itu sudah ada Bapak Ibu, tapi mereka semua hidup di bawah hukum Taurat. Kalau begitu, siapa yang bisa diselamatkan? Lalu Yesus menjawab, bagi manusia itu mustahil, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kemudian kamu tahu apa yang Yesus lakukan? Dia berjalan menuju Golgota untuk mati di atas kayu salib. Bagi mereka yang hidup di bawah hukum Taurat itu. Gagal. Saudara tahu lihat perbedaan. Petrus itu orang yang omongnya kencang. Kalau ngomong soal membela Yesus, berpihak kepada Yesus, dia enggak pernah tidak tampil. Tapi dia termasuk orang yang gagal. Di bawah hukum Taurat kita semua gagal. Dia berkata, Yesus, biarpun semua tergoncang imannya, aku tidak akan tergoncang. Bahkan aku rela dipenjara dan bahkan mati bersama-sama dengan engkau. Hebat gak ngomong seperti itu? Kalau ada orang Kristen bisa ngomong seperti itu, hebat. Tetapi ketika Yesus berkata dan dia mengingat, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dia ngingat itu, dia nangis. Dia bilang, aduh kenapa seperti ini? Yesus belum mati, Yesus belum bangkit. Petrus itu seperti itu Bapak Ibu. Bukankah itu hidup kita yang lama? Berusaha berbuat baik tapi malah sebaliknya. Ngomongnya janjinya gede-gede tapi gagal. Saya berkata tidak ada seorang pun yang mampu dengan kekuatannya sendiri untuk datang di hadapan Tuhan. Sampai dia mau rela turun dan menyelamatkan kita. Dan hari ini, di tengah-tengah ketidakmampuan kita, oleh karena kasih karunia-Nya, dia mensuplai, mengerjakan di dalam kita. Ya, tadi ayatnya yang mana? Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Aku enggak sanggup betul, tapi Yesus sanggup dan Yesus itu ada di dalam kamu. Dia mengerjakan untuk kamu. Dan itu hebatnya kasih karunia. Kalau dulu di bawah hukum Taurat, Tuhan begini. Lalu memandang umatnya dari atas, nih hukum Taurat, kerjakan. Wah mereka sombong banget, bisalah, tenang. Kami sanggup Tuhan. Ya, jalanin. Ya. Nah, konsekuensinya kamu tahu kan? Kalau kamu gagal, tak tutup loh kamu. Ya, tak cewek ke kamu. Ya, coba. Gitu kan? Dan sampai akhirnya Maleakhi ditutup. Mereka masih belum bertobat. Tuhan jotakno 400 tahun. Hanya karena mereka tegar tengkuk, dekil, bodoh. Itu saya juga sih dulu. Karena di bawah hukum Taurat gak sanggup Bapak Ibu. Sampai akhirnya Tuhan sendiri datang, turun.
Dah, enggak usah lihat ke atas, enggak usah lihat hukum Taurat. Dia terlalu sempurna untuk kamu yang tidak sempurna. Lalu kemudian dia angkat kita, bawa ke tempatnya. Dan kemudian oleh dia mengerjakan pekerjaan baik di dalam setiap kita. Kamu bisa hari ini bukan karena kamu, tapi karena dia di dalam kamu. Amin. Wow, itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, saya nggak bisa sombong lagi hari ini. Karena saya bisa oleh karena Yesus Kristus. Kamu juga Bapak Ibu, nggak bisa sombong lagi Bapak Ibu. Ya, jadi kita mau sombong-sombong, apa sih yang disombongnya? Podo-podo elek. Sekarang kalau kamu mau bermegah, Tuhan bilang, nggak sombong ya. Bermegah boleh? Karena Yesus, karena Tuhan. Saya bangga. Dan itulah pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ya, saudara-saudara. Lanjut. Ini bagian yang terakhir. Saya mau cepat aja. Waktunya jalan kenceng. Enggak juga ya. 1 Korintus. Oh, tapi ini sudah ada ayatnya. Ini kisah tentang jemaat di Korintus. Ini Korintusnya jemaat yang sebetulnya paling merasa diri baik. Ya, penuh dengan kasih karunia, penuh dengan karunia roh. Memang, ini 1 Korintus 5 ayat 1, memang ada orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Ini jemaat loh, di antara kamu Korintus loh ya. Dan percabulan yang begitu rupa, seperti, ngeri enggak ini? Seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi dosa yang terjadi di dalam jemaat Korintus, Paulus tulis sebagai jemaat yang tidak terjadi di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini berarti dosa yang saya welek banget, kebangetan banget. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Anak punya bapak, bapak punya istri. Lalu anak ini hidup dengan istri ayahnya, hubungan seks, ya, yang di bawah 17 tahun tutup telinga ya, ya. Terus kira-kira seperti apa? Ini ibu kandung atau bukan ini? Ditafsirkan bahwa kemungkinan besar ini bukan ibu kandung, ya. Karena memang secara normatif hampir sulit anak berhubungan dengan ibu kandung, tapi karena dosa juga ada juga Bapak Ibu. Ya. Jadi ayahnya punya istri lagi, kemudian anaknya hidup dengan istri ayahnya. Bisa membayangkan ya, kalau nggak bisa syukurlah, nggak usah dibayangkan. Sekalipun demikian, kamu tuh sombong. Ya, ada dosa tapi sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang-orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Ya, karena nanti nilai setitik rusak susu sebelanga. Jadi kalau ada orang yang dinasihati, dikonseling, dibimbing, nggak mau, ya, orang bilang, Paulus bilang, ya, singkirkan, ya, jangan rusak yang lain. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir. Telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal-hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, baca sama-sama 1, 2, 3. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya. Nah, kalau sampai sini banyak orang senang, rasakno kue, gitu. Ora gelem tobat. Kalau tobat aja tobat tomat, katanya. Habis tobat kumat, katanya begitu. Ya, kapokmu kapan? Wes pokoknya wong koyo kowe iki ora mungkin mlebu swarga. Apalagi di sini. Wes kamu minggir aja gitu kan ya. Sampai di sini Bapak Ibu. Jemaat itu seringkali senangnya luar biasa menghukum orang. Tapi firman Tuhan enggak sampai di situ. Ayo, 1, 2, 3, baca yang kenceng. Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Aku mau tanya, orang kayak gini kok diselamatkan?
perbuatannya nggak cocok dengan hidup Kristen. Wes didoano gak mari-mari. Ya toh? Dikotbahi gak bertobat. Ya. Sampai mati kayak gitu Bapak Ibu. Ngenes, iya ngenes. Saya bilang begini loh Bapak Ibu. Dosa itu akan menghancurkan hidup kita di bumi. Tapi dosa tidak bisa menghancurkan karya keselamatan Yesus di atas kayu salib. Dia lebih kuat dari apapun dosa. Banyak orang di dalam Yesus, tapi tinggal di dalam dosa. Nasibnya seperti ini. Apakah engkau mau menderita karena dosa? Tubuhmu binasa. Hancur. Hidupmu enggak karu-karuan. Keluargamu enggak. Keluarga berantakan. Pekerjaan habis-habisan. Hanya membelani dosa. Hancur Bapak Ibu. Jangan main-main. Tapi kalau saya ngomong begini, apa daya Pak? Bukan apa daya, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Kamu memang tidak berdaya. Ingat, kamu adalah kebenaran di dalam Yesus Kristus. Amin. Dan aku percaya, oleh karena itu engkau bisa menghadapi. Menang. Benar ya Bapak Ibu ya? Jadi terimalah kebenaran ini. Orang yang seperti ini aja diselamatkan pada hari Tuhan. Apalagi kita yang hari ini menjalani hidup yang baik. Ekonomimu baik, keluargamu baik, kesehatanmu baik. Itu kan hidup di bumi. Ya kan? Itu karena apa? Kamu hidup menjalani seperti yang Yesus jalani di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Bagi kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Ya. Kalau nanti ada pertanyaan, tulis chat di WA saya atau Pak Vincent. Pak, saya masih belum mantap, saya perlu dimantapkan. Ya. Tapi kalau sehari ini sudah mantap, ya sudahlah. Pulanglah dengan damai sejahtera, percayalah kamu sudah diselamatkan. Dan kamu dijamin sampai selama-lamanya, kamu tetap selamat. Loh Pak, tadi yang ayat-ayat menyangkal, itu di bawah hukum Taurat. Yesus belum selesai di atas kayu salib dan bangkit. Setelah Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit, apa yang terjadi pada Petrus? Dia enggak omong besar. Kuasanya yang besar. Kuasa hidup, kuasa melayani, bahkan dia mati dengan statement yang sangat luar biasa. Saya mati seperti Yesus, saya enggak layak. Saya mau mati seperti Yesus, kepala saya di bawah. Itu Petrus. Kekuatan dari mana? Supply dari mana? Bukan dari diri sendiri. Tapi Allah lah yang mengerjakan di dalam dia. Ingat itu Bapak Ibu. Kamu enggak ada apa-apa, saya enggak ada apa-apa. Allah lah yang mengerjakan di dalam hidupmu. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan sebuah lagu, Yesus Kristus Tuhan. Lagu ini dipilihkan istri saya dan anak saya. Ya, untuk kita nyanyikan pagi hari ini, dan saya percaya ini lagu yang penuh dengan kuasa, ya, berkat yang ajaib. Di depan Imam besar. Yesus Kristus Tuhan.
Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih karena Engkau menjamin selama-lamanya keselamatan, karya penebusan, karya salib bagi setiap kami. Hari ini jiwa kami, tenanglah Engkau. Hai, sebut dirimu sendiri-sendiri, tenanglah, sebab hidupku, masa depanku dijamin. Aku bersama Dia selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas jemaat JKI Puri Marina, jemaat Kota Semarang, dan seluruh dunia. Kami percaya Injil kebenaran akan sabda-Mu, firman-Mu akan terus menjelajah sampai kemanapun. Sampai orang mengenal Injil yang sejati, yang sesungguhnya. Injil Yesus Kristus, Injil kasih karunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu atas setiap kami, pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami, dan semua area kehidupan kami. Berkat-Mu atas setiap rohaniwan, Pak Vincent, Pak Didi, juga seluruh tim kepemimpinan JKI Puri Marina, dan seluruh jemaat. Jemaat, sekarang angkat tangan-Mu, pandanglah dia, berdirilah tegap, berjalanlah tanpa khawatir, takut, ataupun cemas. Tegaplah berdiri dan melihat kepada masa depan di mana Tuhan menyertai-Mu, memimpin-Mu sampai kepada tujuan. Kasih karunia, anugerah dari Bapa terus-menerus ditegakkan dalam hidup-Mu. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan Tuhan Yesus Kristus mengikuti-Mu kemana-pun Engkau pergi. Kuasa dan urapan Roh Kudus mengalir melimpah. Engkau naik dan Engkau tidak pernah turun. Engkau diberkati dan terus-menerus diberkati. Apapun yang terjadi di sekeliling-Mu tidak akan pernah menggoncangkan Engkau sampai selama-lamanya. Jaminan-Mu sudah diberikan, Roh Kudus sudah dinyatakan, Engkau akan menerimanya. Pasti Engkau menerimanya. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya berkata bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa lagi.